ialah berorientasi pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kegiatan monitoring evaluasi kegiatan zona integritas ini menghasilkan dokumen-dokumen hasil monitoring yang sebagai penandatanganan fakta integritas. Sebetulnya penandatanganan fakta integritas ini diawali oleh kepala dinas yang disaksikan oleh bupati dan yang diketuai oleh Pak Sedin, ialah Pak Mimpi. Itu adalah manajemen terkait dengan administrasi akan terpantau. Kemudian yang tugas-tugas DPR-PTSP dan tentunya hasil daripada ini semua kemudian kita laporkan kepada Pak Bupati. Kemudian penguatan pengawasan yang kecil adalah pengaduan masyarakat. Website terhubung dengan Sempan Lapor untuk pengaduan, laporan monitoring evaluasi atas penanganan pengaduan. Kemudian semuanya pengaduan masyarakat ini bisa dilewatkan sebetulnya lewat media-media yang ada. Tadi yang saya sudah sampaikan, saja DPR-PTSP ini menjadi satu dinas yang benar-benar BPK, sehingga orang kita semuanya akan selalu menuju dan ingat BPK, wilayah bebas korupsi. Tahankan dan akan justru menguatkan kami untuk benar-benar kita ini dari waktu ke waktu BPK harus kita pertahankan dengan segala upaya dan cara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Kepala Dinas dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan hadirin ya, peserta Zoom meeting pada siang hari ini untuk DPR-PTSP Kabupaten Pati ya. Jadi mungkin yang pertama yang inisiasi yang sudah kita tidak lanjuti sesuai dengan rekomendasinya. Kadang-kadang dari kita tidak mengeluarkan peraturan itu, belum orang yang teriak-teriak itu kita sudah memberikan yang terbaik gitu kan. Apa-apa saja sih yang sudah kita lakukan untuk mencegah teriak-teriak gitu kan, atau mungkin ya mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan. Nah, upaya apa sih yang kita lakukan sebelum viral, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi kita ini dengan adanya inovasi Sigala, kemudian inovasi SMS, kemudian kita memiliki saluran komunikasi media sosial, dan kita juga itu begitu ada permasalahan, misalnya suatu ketika ini pernah terjadi Pak, karena masa transisi menggunakan sistem online, orang itu ngeluh di statusnya. Saya kaget itu juga, kemudian saya undang. Ternyata kita ada beberapa yang di petugas pelayanan ini kenal, saya enggak. Kemudian kita hanya kalau di BKPN menyalahkan DPR-PTSP di daerah gitu kan. Kalau DPR-PTSP juga kecenderungannya juga menyalahkan BKPN yang di pusat gitu kan, kira-kira seperti itu ceritanya. Nah, tapi terlepas dari itu ada nggak inovasi kita atau mungkin upaya kita ya untuk memitigasi nih kalau kadang-kadang OSS-nya lagi down atau lagi ada trouble, kemudian lagi ada masalah gitu kan. Nah, itu mesti masyarakat atau pengguna layanan ya, stakeholder juga teriak-teriak juga gitu kan, kalau memang itu yang menyebabkan adalah kementerian gitu kan, BKPM sendiri. Nah, ada nggak inovasi atau upaya dari kita nih untuk memitigasi hal tersebut? Kita itu selama ini Pak, memang kita membina hubungan personal dengan BKPN, utamanya Mbak Fatmawati namanya Pak. Jadi kalau ada permasalahan itu langsung kita ini kan OPD ini kan memiliki kementerian masing-masing, misalnya Dinas Perindustrian Perdagangan. Waktu izin HWI Pak, itu kan izinnya kok kesulitan dan sebagainya, kami langsung koordinasikan di OPD baik LH, kemudian di Disdaprin, di Perindah, untuk langsung kita set ke kementerian masing-masing agar melakukan verifikasi, agar melakukan notifikasi, agar melakukan verifikasi dalam kunjungan. Semua OSSRD ada kalau misalnya Pak. Sekarang ya. Nah, berarti apa yang kita lakukan memang apa namanya? Ya semua yang kita lakukan ya yang mengacu pada OSS gitu ya. Siapa? Nah, kalau di sisi lain, apakah MPP yang kita ada MPP ya? Siapa? MPP yang ke-7 untuk Indonesia waktu itu Pak. Sudah terdahulu kita paling awal Pak.
memiliki Oke. MPP, Pak. Nah, di MPP ini sejauh mana peran dan fungsi kita ya? Apakah kita sudah punya SOP pelayanan yang ada di MPP dan sejauh mana fungsi kita di sana? Sudah ada, Pak. Ya, jadi kita ini masyarakat itu biasanya kalau membaca itu agak begitu kurang minat. Akhirnya kami itu pampang terkait dengan alur-alur dan sebagainya, terkait dengan juga kira-kira 23 lah seperti itu. Dari 23 ini bagaimana kita bisa mengkondisikan bahwa mereka-mereka yang tergabung itu mengikuti prosedur dari kita. Nah, karena dikhawatirkan kalau tadi mungkin Bapak sampaikan kalau ada urusan penanaman modal dan sebagainya, silakan diarahkan di MPP. Nah, kalau kebetulan pas dapatnya bukan di orang kita, gitu kan, ternyata layanannya buruk atau layanannya kurang memuaskan. Nah, itu gimana kita menjaga sebuah kondisivitas tersebut? Kira-kira seperti itu. Nah, pun sama termasuk dengan integritas pegawai yang ada di sana seperti apa? Terima kasih, Pak. Jadi kita setiap pagi ada apel. Kemudian apel ini menyampaikan terkait prinsip-prinsip pelayanan. Kemudian kita selalu sampaikan, ombudsman, kementerian dan sebagainya itu tidak melakukan evaluasi penilaian itu tidak kemudian lantas ada pemberitahuan. Itu untuk menjadi warning bagi mereka. Kemudian kami sampaikan juga, Pak, semuanya ini terekam di CCTV dan kami sampaikan juga, Pak, setiap kita ke sana setiap pagi apel itu yang saya tahu dari warga masyarakat kapasitas pegawai ya, peningkatan kapasitas pegawai dalam bidang layanan atau bidang hospitality gitu kan, mungkin untuk orang-orang kita atau mungkin untuk orang-orang yang ada di MPP. Nah, itu ada nggak pengembangan kapasitas pegawai kita? Pengembangan kapasitas pegawai kita lewat diklat-diklat ada, kemudian lewat outbound, kemudian juga kita itu melakukan, kita berbeda dengan OPD lain, Pak. Dalam arti gini, Pak, ini maaf Pak ya. Kita sendiri kalau tadi semua jenis layanan sudah Bapak Ibu ceritakan ya, kalau terkait dengan inovasi ya, khususnya dalam penguatan integritas pegawai, ada sebuah mekanisme atau inovasi pengawasan untuk pegawai ataupun untuk orang-orang yang ada di MPP, inovasi-inovasi kita apa? Mungkin tadi sudah sempat diceritakan CCTV gitu kan. Nah, selain itu apa aja? Selain itu, Pak ya, jadi kita gini. Contohnya saya memang harus menjadi role model, Pak. Saya harus pakai atribut jabatan. Saya harus berkata-kata dengan sebuah kata-kata yang memberikan kekuatan, berkomitmen. Role model ini, teladan ini, itu harus menjalan ke sekretaris, ke struktural, ke fungsional. Dan menurut kami, Pak ya,